Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang, yakni Busniarin Lestari, Novita Sari, dan Muhammad Arsy Anwar. Kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Qiraat Al-Quran. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bawakan atau kami presentasikan, yakni pertama, qiraat Al-Quran, macam-macam qiraat Al-Quran, nama-nama imam ahli qiraat, latar belakang timbulnya qiraat Al-Quran, dan urgensi mempelajari qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat. Qiraat adalah salah satu mazhab aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah satu imam qura sebagai salah satu mazhab yang berbeda dengan mazhab yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran berdasarkan sanad-sanadnya yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kita masuk pada pembahasan macam-macam qiraat Al-Quran. Macam-macam qiraat Al-Quran dibagi menjadi 2, yakni dibagi dari segi kualitas dan dibagi dari segi kuantitas. Dari segi kualitas, qiraat Al-Quran dibagi menjadi 5, yaitu qiraat mutawatir, yakni qiraat yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah orang dan sanadnya bersambung hingga penghabisannya. Kedua, qiraat masyhur adalah qiraat yang memiliki sanad sahih akan tetapi tidak sampai kepada kualitas mutawatir. Qiraat ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Rasam Utsmani serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraat, sehingga karenanya tidak dikategorikan qiraat yang salah atau syadz. Yang ketiga, qiraat ahad. Qiraat ahad adalah qiraat yang sahih sanadnya akan tetapi menyalahi Rasam Utsmani, menyalahi kaidah bahasa Arab atau tidak terkenal, seperti halnya qiraat masyhur yang telah disebutkan. Qiraat ini tidak termasuk qiraat yang dapat diamalkan bacaannya. Yang keempat, qiraat syadz. Qiraat syadz adalah qiraat yang tidak sahih sanadnya. Contohnya qiraat Quran surah Al-Fatihah ayat 4. Dan yang terakhir adalah qiraat maudhu. Qiraat maudhu adalah qiraat yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seorang tanpa dasar. Contoh qiraat yang disusun oleh Abul Fadl Muhammad bin Ja'far dan menisbahkannya kepada Imam Abu Hanifah. Qiraat dari segi kuantitas. Qiraat al-sab adalah qiraat yang disandarkan kepada imam qurra. Imam qurra berjumlah 7. Yang pertama Nafi bin Abi Nuaim, yang kedua Abdullah ibnu Katsir, yang ketiga Abdullah bin Amir al-Basri, yang keempat Abu Amr al-Basri, yang kelima Asim bin Abi Najud, dan yang keenam Hamzah bin Abi al-Azzayyad, dan terakhir yang ketujuh ada Al-Kisai Ali bin Abi Hamzah. Dari segi kuantitas, yang kedua al-qiraat al-ashir adalah al-qiraat al-sab ditambah dengan 3 qiraat berikut. Yang pertama Abu Ja'far Yazid bin al-Qaqah, yang kedua Abu Ya'qub al-Hadrami, dan yang ketiga Khalaf bin Hashim al-Bazzar. Qiraat dari segi kuantitas, yang ketiga adalah qiraat ar-arba'ah asyirah, ialah qiraat yang lalu ditambahkan dengan 4 imam qurra atau tempat perawi. Yang pertama ada Hasan al-Basri, yang kedua Ibnu Muhaisin, yang ketiga Yahya al-Yazidi, dan yang terakhir yang keempat adalah Al-A'masi. Nama-nama imam ahli qiraat di dalam Al-Quran, yang pertama Abu Amr bin Al-Ala, yaitu gurunya para perawi. Yang kedua Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir ahli tafsir. Yang ketiga Nafi al-Madani rahimahullah. Keempat Ibnu Amir asy-Syami. Yang kelima Asim al-Kufi. Yang keenam Hamzah al-Kufi. Dan yang terakhir, yang ketujuh Al-Kisai al-Kufi. Latar belakang timbulnya qiraat Al-Quran.
Qiraat adalah salah satu mazhab atau aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qurra sebagai salah satu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya dalam pengucapan Al-Quran berdasarkan sanad-sanadnya yang tersambung kepada Nabi SAW. Qiraat Al-Quran muncul dengan sebab situasi dan kondisi tertentu dan ketika mereka telah menyebar di berbagai negara dengan qiraat mereka yang berbeda-beda, para tabi'in dan pengikut mereka meriwayatkan dari mereka. Karena itulah pengambilan para tabi'in berbeda dalam meriwayatkannya. Urgensi mempelajari qiraat Al-Quran. Kepentingan atau manfaat dalam mempelajari qiraat Al-Quran yaitu yang pertama, menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Misalnya, berdasarkan surah An-Nisa ayat 4, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat tersebut adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu saja. 2. Menarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 89 disebutkan bahwa qiraat sumpah adalah berupa memerdekakan abid. Yang ketiga, menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sementara qiraat membacanya dengan sementara dalam mushaf Utsmani tertulis, dapat dipahami bahwa seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum istrinya bersuci atau mandi. Yang keempat, menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda. Misalnya yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6, ada dua bacaan mengenai ayat itu, yaitu membaca arjulikum. Perbedaan ini tentu saja mengkonsekuensikan kesimpulan hukum yang berbeda. Kemudian yang kelima, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya.